Sio, saya Ale, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan melihat kinerja emiten yang menarik. Karena emiten ini baru saja masuk ke pasar modal pada bulan Maret tahun 2020. Dan pada bulan Juli tahun ini, dia sudah membagikan dividen. Yuk kita pelajari kinerjanya. PT Saraswanti Anugrah Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi, pemasaran, dan perdagangan pupuk. Perusahaan ini didirikan pada 18 Juni tahun 1998 dan merupakan salah satu anak usaha dari PT Saraswanti Utama. Saraswanti Anugrah Makmur sendiri memiliki 3 anak perusahaan, yaitu PT Anugrah Pupuk Makmur, dan PT Anugrah Pupuk Lestari, serta PT Dupan Anugrah Lestari. Pada tanggal 30 Maret 2020, perusahaan ini mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia dengan kode SAMF. Mari kita lihat jumlah asetnya. Dari data yang ada, aset dari perusahaan ini sebesar 1,8 triliun pada tahun 2018 dan turun menjadi 1,3 triliun di tahun 2019, lalu meningkat kembali menjadi 1,4 triliun per kuartal pertama tahun 2020. Yang menarik dari Saraswanti adalah ekuitasnya yang selalu naik dalam 3 tahun terakhir, dari 594 miliar di tahun 2018 menjadi 630 miliar di tahun 2019, serta 793 miliar di tahun 2020. Sedangkan untuk liabilitasnya masih naik turun, dari 827 miliar di tahun 2018 menjadi 716 miliar di tahun 2019 dan naik lagi menjadi 735 miliar di tahun 2020. Liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Saraswanti adalah utang bank dalam jangka pendek. Utang itu sebesar 467 miliar atau 63% dari jumlah liabilitasnya. Sedangkan rasio likuiditas yang dimiliki oleh Saraswanti adalah: pertama, cash rasionya 13,5%. Kedua, quick rasionya hanya 97%. Ketiga, current rasionya sebesar 171%. Dan keempat, debt to equity rasionya 99,45%. Untuk revenue, pada tahun 2018 dan 2019 masih bertahan di 1,2 triliun. Tapi, proyeksi untuk tahun 2020 ini, revenue akan turun menjadi 1 triliun. Penurunannya adalah 18%. Dan jika kita berbicara mengenai laba bersihnya sendiri, tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Dari 81,5 miliar di tahun 2018, naik menjadi 82,1 miliar di tahun 2019. Peningkatannya hanya 600 juta rupiah. Dan untuk 2020 ini diproyeksikan akan naik lagi menjadi 82,4 miliar atau hanya naik 300 juta saja. Untuk kinerja kuartal pertama per 31 Maret 2020, nilai buku atau PBV dari Saraswanti adalah Rp144 per lembar saham. Dan jika kita membandingkan dengan harga pada saat itu, yang mana sebesar Rp162 per lembar, maka rasio PBV-nya adalah 1,1. Dengan PER-nya adalah 10 kali, jika dihitung berdasarkan laba per saham sebesar Rp16. Besaran laba itu menghasilkan NPM sebesar 7,9%, ROA-nya 5,5%, dan ROE-nya 11,1%. Pada Juli 2020 ini, Saraswanti membagikan dividen sebesar Rp10.
dengan jumlah total dividen sebanyak 52,7 miliar atau 64,2% dari total profit di tahun 2019, dan sisanya yang sebesar 29,3 miliar ditahan sebagai kas perusahaan. Oke, kesimpulannya, pertama, aset perusahaan dalam 3 tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kedua, proyeksi pendapatan tahun ini menurun 18%, cukup tinggi. Jadi, perusahaan harus meningkatkan kinerjanya di 3 kuartal sisa pada tahun ini. Ketiga, laba perusahaannya meningkat, tapi kenaikannya tidak banyak. Ini menjadi catatan penting buat para pengendali perusahaan untuk berupaya meningkatkan profit dari perusahaan ini. Yang keempat, utang perusahaan ini sangat tinggi, hampir mencapai 100% dari jumlah ekuitas yang dimiliki. Dan jujur bagi saya ini kurang menarik. Yang kelima, perusahaan berani membagi dividen. Tidak banyak memang, tapi bagi para pemburu dividen ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Yang keenam, setelah dicek, saham ini belum pernah terkena UMA atau suspensi dari BEI. Berarti pergerakan harga dari saham ini masih wajar. Ketujuh, dari data perdagangan, selama 2 minggu, rata-rata perharinya, volume perdagangan adalah sebesar 31.600 lembar saham. Dengan perdagangan tertinggi adalah 117.000 lembar, dan perdagangan yang terendah adalah 1.100 lembar per hari. Liquid atau tidak, silahkan dinilai sendiri. Oke, demikian review singkat kinerja kuartal pertama dari PT Saraswanti Anugrah Makmur. Silakan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update analisa saham lainnya. See you semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.